Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi ke tutorial tentang InnoPortNet part 1 untuk kedatangan kapal. Biasanya sebelum kedatangan kapal pasti kita mendapat SPK dari pemilik kapal, owner kapal ya. SPK singkatan dari surat penunjukan keagenan. Jika kita sudah dapat surat penunjukan keagenan dari owner, maka langkah selanjutnya hendaknya kita mengaktifkan kapal tersebut di Pelindo. Sebagai contoh, kita ambil kapal MT Niko motor tanker. Ini yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama itu setelah kita dapat surat penunjukan keagenan, kita akan input ke aktivasi Pelindo. Nah, ini contoh SPK-nya. Bukan, ini SPB. Nah, ini salah satu contoh SPK yang ditunjukkan ke kantor kita, PT Kanaka Dwi Mitra Manunggal Bengkulu. Ini sangat penting karena beberapa aplikasi menggunakan SPK ini sebagai syarat wajib. Oke, ini folder MT Niko Voyek 11. Kita buat folder untuk aktivasi IPC atau Pelindo. Di sini ada SPK, surat laut, surat ukur, sip partikuler, RPT, juga ada dokumen SPB manifest keberangkatan dari pelabuhan sebelumnya. Dan juga ini termasuk juga kargonil karena dia berangkat kosong dan untuk muat CPO di Bengkulu. Oke, next kita kembali ke link aktivasi IPC. Ini adalah aktivasi linknya. Biasanya aktivasi keagenan kapal ini kita masukkan email kantor kita. Di sini kita klik email kantor kita, terus nama kapal itu ada misalnya MT Niko, call sign-nya misalnya kan YD PG2, terus nama perusahaan kapal itu di Bengkulu ya, kita pakai PT Kanaka Dwi Mitra Manunggal Bengkulu. Ini untuk pelayaran dalam negeri. Nah, di sini rencana kedatangan atau ETA kita buat misalnya 2 hari ke depan, karena aktivasi keagenan IPC ini di input sebelum kedatangan kapal, jamnya jam berapa. Terus surat ukur juga kita masukkan input, sip partikuler, surat laut, SKTD bisa kita input untuk RPK-nya. Nah, dan ini yang penting tadi, SPK-nya, surat penunjukan keagenan. Kalau nggak ada ini akan sulit. Setelah itu kita submit dan selesai, kita tunggu. Oke, jika sudah datanya terkirim, kita langsung ke InnoPortNet. Nah, biasanya kalau saya setelah sudah input ke aktivasi keagenan, saya langsung ke WhatsApp grup. Di sini sih ada sih. Nah, di sini IT Kusker aktivasi kapal. Disinilah kita beri informasi bahwa mohon dibantu aktifkan kapal keagenan kita, misalnya kan ETA-nya sekian, dan juga kita buat dokumen sudah kita upload by system.
Oke, jika udah selesai untuk aktivasi, kita lanjut ke in-app Portnet. In-app Portnet ini ruang lingkupnya luas, sangat luas. Itu ada keagenan, terus ada perusahaan bongkar muat, terus ada JPT atau yang dulu kita kenal EMKL. Nah, di sini kita masuk ke perusahaan pelayaran atau keagenannya. Oke, ini adalah dashboard halaman pertama in-app Portnet khususnya keagenan. Di sini ada menu layanan, itu ada kedatangan dan keberangkatan, jadwal kapal, timesheet, pindah kapal dari dermaga A atau ke dermaga B misalnya, terus SPS, SPOG, misalnya kapal tiba di pintu alur dan langsung sandar, kita buat SPOG-nya. Untuk perpindahannya, daftar tambat, layanan PNBP juga ada di sini untuk pembayaran dari jasa labu, rambu, barang berbahaya, VTS. Biasanya kalau sudah kita input di aktivasi IPC atau Pelindo, kita klik di sini kedatangan karena kapal tersebut datang ke Bengkulu. Nah, inilah menu dari kedatangan kapal. Di sini ada menu pemberitahuan kedatangan kapal PKK. Di sini juga ada pemberitahuan keberangkatan. Ini menunya untuk berangkat nanti. Nah, ini laporan kunjungan kapal. Nah, karena kapal akan datang, maka kita input untuk kedatangan. In-app Portnet sama kayak aktivasi IPC tadi, kita input sebelum kapal tiba di Bengkulu, 24 jam sebelum kapal tiba. Di sini bisa kita lihat trayeknya, tramper, liner, dan sebagainya. Kita buka, kita buat tramper, sedangkan ini masukkan nomor RPK. Tadi kita sudah minta ke owner untuk data-data yang harus kita input. Itu ada surat laut, surat ukur, SPK, si partikuler, RPT. Nah, ini dia RPT MT Niko. Nah, ini salah satu, inilah nomor RPT-nya yang akan kita input di sini. Sebagai contoh, kita masukkan, terus kita kirim. Sudah tidak berlaku. Jika sudah masuk, oke. 219437. Oke, karena RPT-nya sudah expire dan tidak diperpanjang, maka di sini tidak bisa karena MT Niko belum masuk kembali ke Bengkulu dan kita juga belum ada RPT yang terbaru. Oke, kita terakhir pakai kedatangan MT Niko itu di bulan 12 2022 terakhir datang. Oke, kita bisa klik di sini. Nah, ini salah satu menunya.
untuk pengajuan PKK. Nanti ada GT yang harus diisi, LOA, draft maksimal, ini juga harus banyak diisi. Oke, untuk part 1 kita batas ini dulu karena sekarang hari Jumat, waktunya terbatas. Nanti kita sambung kembali untuk ke part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.